Halo semua, kami dari kelompok 2 kelas C ingin menampilkan hasil kerja kami berupa video mengenai virus COVID-19. Berikut adalah anggota kami. COVID-19 adalah salah satu virus yang sempat menggemparkan dunia pada awal tahun 2020, di mana telah menginfeksi lebih dari 6 juta warga Indonesia serta memakan lebih dari 150.000 nyawa. Virus ini berasal dari famili Coronaviridae yang merupakan virus RNA yang beruntai tunggal. Mereka merupakan virus RNA terbesar dengan ukuran genom 25 hingga 32 kilobase dan virion berdiameter 118 sampai 140 nanometer. Sekuens genom SARS-CoV-2 memiliki kurang lebih 80% kesamaan dengan SARS-CoV dan 50% dengan MERS-CoV. Virus ini berinang pada saluran pernapasan, antara lain sel epitel alveolar, sel endotel vaskular, dan makrofag alveolar. Oleh karena itulah namanya SARS, yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome. Dan nomor 2 menyimbolkan bahwa virus ini masih berkerabat dengan virus SARS 2003. Sebenarnya ada beberapa virus corona yang endemik pada manusia, antara lain Human Coronavirus NL63, HCoV229E, HCoV-OC43, dan HCoV-HKU1, dan biasanya menginfeksi saluran pernapasan bagian atas yang menimbulkan gejala flu. Sampai saat ini diketahui bahwa virus-virus SARS-CoV, virus corona dan SARS-CoV-2 tergolong zoonosis, yakni virus yang ditularkan antar spesies dari hewan ke manusia atau dari manusia ke hewan. Ini adalah struktur dari virus SARS-CoV yang terdiri dari spike protein, nucleocapsid protein, membran protein, and envelope protein. Untuk penyebaran dari virus SARS-CoV-2 terbagi menjadi dua penyebaran, yaitu kontak langsung dan tidak langsung. Penyebaran virus SARS-CoV-2 yang paling sering terjadi adalah secara langsung melalui droplet yang mengandung virus yang mencemari tangan, kemudian berkontak dengan orang lain yang tidak disadari merambat ke selaput lendir mulut, hidung, dan mata, yang pada akhirnya dapat menyebabkan infeksi. Selanjutnya, penyebaran virus SARS-CoV-2 secara tidak langsung biasanya melalui aerosol. Aerosol sendiri merupakan larutan yang terdapat pada udara. Pada saat wabah COVID-19 berlangsung, sebuah studi menyelidiki sifat aerodinamis SARS-CoV-2 dengan mengukur RNA virus dalam aerosol di dua rumah sakit di Wuhan. Terindikasi bahwa virus SARS-CoV-2 memiliki potensi menyebar melalui aerosol. Maka dari itu, penggunaan masker pada saat wabah berlangsung merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Gejala klinis yang umum terjadi akibat virus SARS-CoV-2 adalah demam, batuk kering, kelelahan, sesak napas, sakit kepala, sakit tenggorokan, nyeri dada, dan gejala klinis lain yang masih banyak lagi. Terdapat 3 tingkatan dalam gejala klinis yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yaitu ringan, parah, dan kritis. Gejala ringan yang diberikan oleh virus ini diantaranya seperti demam, batuk, kelelahan, dan pneumonia ringan. Untuk gejala ringan yang telah disebutkan sebelumnya, biasanya dapat sembuh dengan sendirinya. Selanjutnya, gejala parah. Biasanya dalam tingkatan gejala parah ini, hal yang paling sering terjadi adalah dyspnea atau sesak napas. Dyspnea atau sesak napas dapat terjadi ketika saturasi oksigen kurang atau sama dengan 93%. Angka ini didapatkan dari tes yang dilakukan dengan oximetry. Selain itu, terjadinya perubahan frekuensi pernapasan lebih atau sama dengan 30 per menitnya. Dan yang terakhir adalah gejala kritis. Pada gejala kritis terjadi acute respiratory distress syndrome, yaitu kegagalan dalam sistem pernapasan, asidosis pada metabolisme, beberapa kegagalan organ tubuh yang lain, dan masih banyak gejala kritis yang lain. Oleh karena itu, pada gejala ini biasanya sudah dibutuhkan ICU. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dalam manifestasi klinis yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 adalah usia. Nah, kita juga harus mengetahui tentang virus SARS-CoV-2 dan penyakit COVID-19 memiliki efek jangka pendek yang signifikan, seperti masalah kesehatan, dampak sosial dan ekonomi, serta gangguan pendidikan. Selain itu, ada juga efek jangka panjang yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental, serta perubahan sosial dan ekonomi yang kompleks. Dengan memahami efek-efek ini, kita dapat merencanakan upaya yang tepat dan mempersiapkan masyarakat untuk menghadapinya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai virus SARS-CoV. Tapi, bagaimana ya cara pencegahan dan penanganan apabila terjangkit virus ini?
Cara pencegahannya yaitu bisa dimulai dengan menggunakan masker saat beraktivitas, mencuci tangan setelah menyentuh benda-benda, menghindari kerumunan, dan selalu menjaga jarak. Penanganan yang dapat dilakukan adalah pemberian obat simptomatik, pemasangan oksigenasi, dan menjaga tanda-tanda vital agar tetap normal. Berikut adalah beberapa hal mengenai COVID-19 atau SARS-CoV-2. Semoga ilmu yang kami berikan ini dapat bermanfaat bagi orang lain dan sampai jumpa di video kita yang selanjutnya.